Bismillahirrahmanirrahim. Buku Al-Arba'un fil Umrah, 40 hadis tentang umrah. Ini dikaji di KOI, kampus online Al-Islam. Isinya ada 40 pembahasan tentu saja, atau kurang sedikit ya. Yang pertama, hukum umrah diperselisihkan. Yang kita pakai adalah wajib. Umrah sebelum haji diperbolehkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fadilah umrah banyak, salah satunya menghapuskan dosa-dosa. Fadilah umrah Ramadan setingkat dengan haji bersama Rasulullah SAW. Amalan-amalan umrah yang inti, yang pertama adalah ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Mandi sebelum ihram sunnah, memakai baju ihram. Ini ada dalilnya, memakai baju ihram tersebut dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, ada aturannya. Ihram di miqat, ini termasuk dari kewajiban di dalam bab umrah. Sesuatu kewajiban itu artinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti ada hukuman atau dendanya. Ihlal di atas kendaraan, ini yang sesuai sunnah Nabi SAW. Jadi begitu sudah mancik di atas kendaraan, duduk, baru kemudian mengucapkan ihlal labbaik Allahumma umrah. Membaca talbiyah selama perjalanan, ini sunnah yang sudah terlupakan. Mengeraskan talbiyah, karena ini termasuk menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Larangan selama ihram, misalnya potong kuku dan sejenisnya. Itu ada beberapa hukumnya, ada yang didenda, ada yang tidak didenda, ada yang denda pilihan, ada yang denda tanpa pilihan. Ini semuanya dikupas di sini. Fadilah tawaf. Antara lain ditulis pahala dan digugurkan dosa setiap langkah yang dilakukan pada saat tawaf tersebut. Mencium hajar aswad, ini sesuatu yang baik. Fadilahnya adalah nanti hajar aswad akan menjadi saksi bagi kita besok pada hari kiamat. Sujud di hajar aswad, ini adalah sunnah menurut jumhur ulama. Yang mengatakan bid'ah hanya Imam Malik rahimahullah. Bisa jadi hadisnya belum sampai kepada Imam Malik, bisa jadi juga hadisnya sudah sampai kepada beliau, tapi beliau tidak menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Fadilah mencium hajar aswad. Sudah tadi ya. Kalau tadi yang pertama mencium, kalau di sini fadilahnya. Berarti mencium di sini maksudnya adalah yang disampaikan dalilnya. Dan dalilnya menunjukkan bahwa yang dicium hanya hajar aswad, sehingga jangan cium yang lain, jangan sentuh yang lain. Karena banyak orang yang sentuh-sentuh Ka'bah menganggap itu satu fadilah, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Cara tawaf kudum, ini ada kekhususan untuk tawaf kudum ini, ada ittiba'nya dan ada ramalnya. Zikir selama tawaf, bebas, tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Doa antara rukun Yamani dan Aswad, yaitu membaca doa sapu jagat. 3 amalan setelah tawaf. Pertama, melakukan salat sunnah tawaf. Yang kedua, pada saat salat sunnah tawaf itu kita membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kemudian kita minum air zam-zam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fadilah 2 surat tauhid, yaitu adalah nikmat suratan, surat yang terbaik untuk dibaca pada salat sunnah sebelum subuh. Demikian juga untuk salat tawaf ini. Lalu minum air zam-zam. Minum air zam-zam ini ada hadisnya yang sahih, yaitu Nabi SAW menyebutkan fadilahnya minum air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu tergantung kita niatan untuk apa minumnya. Kemudian sa'i. Sa'i ini disebut juga tawaf, yaitu tawaf antara Safa dan Marwah. Disebut sa'i karena kita lari, disebut tawaf karena kita memang keliling. Berlari kecil antara tanda hijau, yaitu pada saat sa'i tersebut. Zikir selama sa'i, ini juga bebas zikirnya. Tahallul gundul atau cukur, gundulnya lebih utama, tapi untuk perempuan tidak ada gundul. Memotong janggut, jangan dipotong, kecuali kalau panjang maka segenggam, di atas genggam itu kemudian dipotong. Memperbanyak tawaf, fadilahnya sama dengan memperbanyak salat, karena Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu salatun, tawaf itu seperti salat. Fadilah salat di Masjid Makkah, yaitu senilai atau lebih utama daripada 100.000 kali salat. Tawaf wada sebelum pulang, hukumnya wajib kecuali bagi wanita yang haid, maka gugur kewajibannya. Segera pulang supaya pahalanya lebih besar.
Salat di masjid kampung, nah, ini sunnah Nabi yang sudah terlupakan. Kalau kita sudah safar jauh, nah sebelum masuk rumah kita mampir di masjid kampung, salat sunnah 2 rakaat baru masuk rumah. Membagikan oleh-oleh, karena Nabi SAW membawa oleh-oleh air Zam-Zam dari Mekah. Menyembelih sapi, ini sunnah yang sudah mati. Rasulullah SAW terkadang pulang dari safar, kemudian beliau menyembelih sapi dan menghidangkannya kepada orang-orang yang datang menyambut beliau. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.